تسليما وقال تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Nikmat terbesar yang Allah berikan adalah nikmat sehat. Dan nikmat terbesar berikutnya yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Karena sehat, kaki kita bisa melangkah ke masjid ini. Karena iman, Allah gerakkan hati kita untuk bisa hadir sholat subuh dan melanjutkan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semenjak tadi malam kita dihidupkan oleh Allah kembali setelah kita sebentar dimatikan. Semua akan dicatat menjadi amal ibadah oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat bering salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selalu memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Karena kelak inilah yang nanti menjadi penolong kita dan kita diakui sebagai umatnya Rasulullah. Kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan insya Allah kita akan berkumpul dan meminum air telaga al-haudnya Rasulullah. Dan terakhir kita ikut dengan beliau untuk masuk ke Jannatul Firdaus ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang yang hadir sholat subuh berjamaah ke masjid adalah orang-orang memang yang dituntun dan dipilih oleh Allah. Tidak semua Allah berikan kebahagiaan seperti ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang masih tidur di rumah pagi ini. Kalau mereka tahu begitu hebatnya keberkahan sholat subuh di masjid, merangkak pun mereka akan datang untuk ke masjid ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya mengangkat topik yang mungkin masih aktual karena kita masih dalam suasana bergantian tahun Hijriah. Topiknya adalah momentum hijrah untuk meraih derajat tertinggi di sisi Allah di tengah-tengah tantangan akhir zaman kita hari ini. Ada 3 diksi penting dari topik ini. Hijrah, derajat tertinggi, dan tantangan akhir zaman. Sekarang kita lihat, apa itu hijrah? Apakah hijrah itu hanya berganti aksesoris? Oh, dia telah hijrah karena telah pakai hijab, dia telah pakai syar'i, dia telah pakai baju koko, dia telah pelihara jenggot, celananya telah cingkrang. Tidak cukup hijrah itu. Mari kita lihat apa sesungguhnya hijrah. Saya terakhir menulis sebuah buku yang berjudul The Power of Hijrah. Pernah saya luncurkan buku saya di sini. Di cover depan buku itu saya tulis, untuk apa kalian mengejar dunia? Sementara ada perjalanan yang lebih panjang, yang lebih melelahkan, dan yang lebih berat daripada dunia, yaitu akhiratmu. Maka bersegeralah kalian untuk berhijrah, karena mati tidak pernah menunggu sakitmu, mati tidak pernah menunggu tuamu, dan mati tidak pernah menunggu taubatmu.
Hijrah itu berasal dari bahasa Arabnya itu adalah yakhruju. Tetapi secara epistemologi sesungguhnya hijrah itu adalah perpindahan tempat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah pada abad ke-7 622 Masehi, Rasulullah hijrah dari Makkah ke Yasrib. Yasrib itu nama sebelum Madinah terkenal. Kenapa Rasulullah hijrah? Karena memang kondisi saat itu Rasulullah terancam secara politik, terancam secara ekonomi, terancam secara sosial dari musuh-musuh Islam. Sehingga beliau dengan para sahabat memutuskan berhijrah, berpindah. Yang saya mengatakan hijrah itu konteksnya adalah perubahan. Akan tetapi hijrah Rasulullah itu tidak hanya sekedar perpindahan individu dan kelompok. Tetapi dia memiliki dimensi yang sangat luas dan implikasi yang sangat hebat. Bagaimana hijrah Rasulullah itu menyatukan antara teori dan praktek dalam Islam, antara akidah dan amal, antara zahir dan batin, antara langit dan bumi, sebagaimana disatukannya periode Makkah yang menanamkan nilai-nilai tauhid dan periode Madinah itu menanamkan nilai-nilai amaliyah dalam kita berislam. Maka hijrah Rasulullah itu disebut dengan hijrah makoniyah. Dan Rasulullah mengatakan, tidak ada lagi hijrah setelah aku ini hijrah, kata Rasulullah. Konteks hijrah kita hari ini adalah hijrah sulukiyah atau hijrah maknawiyah. Apa itu hijrah sulukiyah atau maknawiyah? Hijrah bi qalbi, melakukan perubahan hati kita, hati yang selalu tertaut kepada Allah, hati yang selalu cinta kepada Rasulullah, hati yang tidak berburuk sangka kepada siapapun, hati yang tidak suudzon kepada Allah. Lalu hijrah yang kedua adalah hijrah bilisan. Hijrah dengan perkataan-perkataan yang memberikan kebaikan, yang menyejukkan. Perkataan-perkataan yang memberikan kedamaian kepada siapapun. Bukan perkataan-perkataan yang memecah belah umat, yang mengadu domba sesama, penyebaran berita bohong, hoax dan segala macamnya. Itu konteks hijrah kita hari ini. Dan hijrah yang ketiga, hijrah sulukiyah ini adalah hijrah bil arkan. Hijrah dengan tangan yang selalu menebarkan kebaikan, yang selalu memberikan bantuan kepada siapapun tanpa melihat dari mana dia berasal, apa suku dan bangsanya, apa warna kulitnya, dan apa agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang beriman yang berhijrah, berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah indallah. Dengan apa dia berhijrah dan berjihad?
dengan harta, dengan jiwa. Azzamu darajat indallah. Dia akan mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan, orang-orang yang beruntung di dalam kehidupan di dunia dan insya Allah juga di dalam kehidupan di akhirat. Surat At-Taubah ayat ke-20. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah. Saya akan mengajak sedikit untuk kita berpikir out of the box hari ini. Bagaimana kita melihat environmental scanning kita, lingkungan besar kita hari ini, di tengah-tengah tantangan umat kita. Hari ini kita berada di sebuah era yang disebut dengan era VUCA. Ada yang pernah dengar? VUCA. VUCA ini adalah sebuah terminologi yang dikemukakan oleh Amerika, US Army College. Kenapa muncul istilah VUCA? Ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar hari ini untuk memenangkan kompetisi, memenangkan perusahaan mereka. Ini diambil ketika Amerika kalah perang di Gurun, selalu kalah. Ketika berperang di Gurun itu Amerika selalu menemukan sebuah situasi yang frog war. Apa itu frog war? Frog war itu berperang di tengah kabut. Tidak tahu lawan, tidak tahu teman. Sehingga muncullah diksi VUCA itu. Singkatan dari volatility. V-nya itu volatility. Sesuatu yang berubah amat cepat. Dan yang kedua U-nya itu adalah uncertainty. Sesuatu yang tidak pasti. C itu adalah complexity. Kehidupan hari ini yang begitu sangat-sangat kompleks. Dan A-nya itu adalah ambiguity. Apa itu ambiguity? Orang serba ragu-ragu. Iyo layado sarugogo. Iyo batu ado narako tuh. Itu yang kita hadapi hari ini. Tantangan pertama yang ada di eksternal kita hari ini. Tantangan kedua kita adalah kita berada di sebuah peradaban era globalisasi hari ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita adalah bagian dari masyarakat global hari ini. Apa ciri dari bahwa kita adalah masyarakat global? Salah satu mungkin ciri yang saya sampaikan, karena waktu kita terbatas, adalah disrupsi teknologi yang sekarang ada di tangan kita masing-masing. Lompatan teknologi di dalam ini yang baik sangat banyak, tetapi tidak sedikit yang buruk yang ada di dalam ini. Saya mau tanya, banyak mana waktu kita buka ini daripada buka Al-Quran hari ini? Jujur. Kalau Al-Quran lupa kita menaruhnya, kita tidak ada masalah. Coba kalau ikut tinggal di rumah, lupa letaknya, tidak tak bawa kalau awak pergi berjalan. Tenang atau tidak? Hah? 2 jam saya mungkin ketinggalan, awak lah berangkit, aduh HP tinggal. Malah gelagapan. Itu yang terjadi hari ini. Dan hari ini teknologi kita baru berada di 4.0. Tetapi Jepang hari ini telah masuk di era teknologi 5.0.
Di mana 5.0 itu telah muncul hari ini apa yang disebut dengan AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Semua telah dikerjakan oleh robotik. Robot yang mengerjakan semua. Bahkan menjadi dosen sekarang tidak harus dosen itu yang berdiri di depan kelas, tetapi robot telah bisa menggantikan itu. Kalau pesan makanan di restoran bukan diantar lagi oleh pelayan, tetapi robotlah yang bergerak bawa makanan itu. Terus kita mau menolak perubahan kemajuan era hari ini? Tidak bisa. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan ikut di dalam perubahan kemajuan teknologi hari ini. Ketika kita salah menggunakan teknologi itu, kita akan tergilas dengan perubahan peradaban kemajuan hari ini. Maka jadikan teknologi itu untuk kebaikan. Menyebarkan kajian-kajian, menyebarkan hadis-hadis, menyebarkan berita-berita yang baik kepada sesama. Karena tidak sedikit Pak kejahatan yang terjadi karena teknologi ini. Prostitusi terjadi karena teknologi ini. Orang mau order perempuan hari ini sudah pakai yang dinamakan aplikasi MyChat ada di sini. Narkoba menggunakan teknologi. Judi menggunakan teknologi judi online. Dan maaf, perselingkuhan juga menggunakan teknologi. Bapak Ibu tahu ada berita beberapa waktu lalu, perselingkuhan, perceraian terjadi sangat tinggi di Kota Padang karena terjadi perselingkuhan akibat reuni. Ada berita itu? Ada tidak? Bahkan saya pernah bertemu dengan para kepala KUA Padang Timur dalam sebuah acara disampaikan, Pak, 2022 Kota Padang itu perceraiannya 1.400 Pak. Dan 1.200 karena perpecahan rumah tangga, karena teknologi, karena CLBK. Cinto lamo bersemi kembali. Dan yang menggugat perceraian terbesar itu perempuan. Dan yang bahayanya lagi dari teknologi ini hari ini adalah maraknya LGBT. Apa itu LGBT? L itu lesbian, G itu gay, B itu bisex, dan T itu adalah transgender. Bahkan di Jakarta sudah ada rencana untuk ada pertemuan LGBT sedunia yang digagas oleh beberapa kedutaan-kedutaan besar, baik dari Eropa maupun dari berbagai tempat, di mana mereka umumnya telah melegalkan perkawinan sejenis. Kalau saya mengatakan LGBT itu PLD, mohon maaf PLD. Ada yang tahu PLD? Penyuka lubang dubur. Nggak ada lagi itu artinya, apalagi itu mau dicarikan. Karena laki-laki sama laki-laki, padusi sama padusi. Coba bayangkan kalau Indonesia dilegalkan perkawinan sejenis. Selesai kita sudah. Ini tanggung jawab kita semua hari ini. Kita nggak ragu kalau anak laki-laki kita hari ini senang dengan perempuan tetangga. Apel pergi jalan, itu nggak ada masalah. Yang kita krisis atau kita takutkan hari ini, anak laki-laki kita senang sama anak laki-laki yang ada di sebelah sana. Ada kasus kemarin ketika Piala Dunia, ada sebuah negara, tim negara itu mengecat pesawat mereka dengan logo rainbow, karena logonya LGBT itu rainbow, warna-warni. Kayak permen nano-nano. Dicatnya terus dia mau pergi bertanding Piala Dunia di Qatar. Akhirnya pemerintah Qatar mengatakan tidak boleh ada simbol-simbol LGBT.
turun di Qatar. Akhirnya mereka ganti pesawat, pindah mereka ke Australia, ganti pesawat baru boleh masuk ke Qatar. Itu bahaya yang terjadi hari ini di tengah-tengah kita. Yang berikut apa tantangan kita hari ini? Saya kebetulan punya buku dan membaca buku itu yang berjudul Novus Ordo Seclorum. Jadi boleh Bapak Google nanti, Novus Ordo Seclorum. Apa arti buku itu? Buku itu berarti kalau diterjemahkan The New World Order, tantangan dunia baru. Di mana visi dari kelompok-kelompok yang menerbitkan buku ini dari Yahudi, adalah life engineering dan total kontrol terhadap seluruh umat manusia di dunia. Di mana target mereka adalah one world economy, one world bank, one world army, dan yang bahaya one world religi. Hanya ada satu agama target mereka di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah kondisi yang kita hadapi hari ini. Sehingga perubahan, sehingga hijrah ini perlu dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari ini. Bagaimana kita melihat kondisi bangsa kita hari ini? Karena memang hari ini kita berada di ujung akhir zaman. Kita adalah umat yang berada di penghujung akhir zaman. Yang kalau saya katakan, kalau kita melihat jam itu telah jam 5 sore. Tinggal sedikit lagi eranya bumi ini ada. Mana buktinya? Mari kita buka hadis riwayat Abu Daud. Di mana hadis itu mengatakan ada 5 fase Islam. Fase pertama Islam itu adalah ketika Rasulullah memimpin Islam selama lebih kurang 30 atau 31 tahun. Dari 601 Masehi sampai 632. Dan fase kepemimpinan Rasulullah yang disebut dengan fase nubuah itu telah selesai. Lalu fase kedua, ketika kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan. Yang fase itu juga berlangsung lebih kurang 30 tahun dari 631 sampai dengan 661 Masehi. Dan fase itu telah selesai. Lalu fase ketiga Islam itu yang disebut dengan fase Mulkan Ad-Don. Fase ketika Islam dipimpin oleh kerajaan-kerajaan, oleh dinasti-dinasti. Kalau kita membaca buku, ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Umayyah, dan ada dinasti Utsmaniyah. Di mana fase itu berlangsung dari 662 sampai dengan 1924. Agak panjang ini. Di mana Islam ketika itu dipimpin oleh raja-raja Islam. Dan hampir 22/3 belahan bumi ini dikuasai oleh Islam ketika itu. Makanya kita melihat ada kerajaan Islam di Siak, Pekanbaru, ada kerajaan Islam di Medan, ada kerajaan Islam di Kalimantan. Itu adalah peninggalan kerajaan-kerajaan Islam yang juga masuk ke Nusantara ini. Dan kejayaan Islam ketika itu selesai pada tahun 1924. Hancurnya kerajaan Utsmani di Turki oleh Raja Kemal Atatürk.
Selesai fase yang ketiga. Dan fase keempat, hari ini kita ada di fase ini. Yang disebut dengan fase mulkan jabarian. Apa itu fase mulkan jabarian? Fase yang berlangsung semenjak 1924 sampai dengan hari ini. Fase ketika Islam berada dalam posisi yang sangat sulit. Islam dalam posisi yang terjepit. Orang mudah menghina Islam, orang mudah menghina Rasulullah, orang bisa menginjak-injak Al-Quran hari ini. Nggak percaya? Buka Google, tulis saja. Orang membakar Al-Quran, orang menginjak Al-Quran, banyak. Kalau kita terjemahkan, fase mulkan jabarian itu adalah fase munculnya pemimpin-pemimpin zalim. Pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, pemimpin-pemimpin yang tidak jujur, pemimpin-pemimpin yang dusta. Makanya Erdogan, Presiden Turki yang terpilih kemarin, pernah mengatakan, jika kalian semua diam dan tidak ikut untuk menentukan pemerintahan dan pemimpin, maka kalian akan dipimpin oleh para penjahat, kata beliau. Maka Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata bahwa kondisi hari ini yang kalian hadapi bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tetapi karena diamnya kalian orang-orang baik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan umat Islam itu harus cuma kalian ke masjid saja, ibadah saja, puasa saja, zakat saja, salah. Ini adalah target dari kelompok sekularisme yang ingin memisahkan umat dengan politik dan pemerintahan. Padahal bangsa ini didirikan oleh para ulama kita dengan kalimat takbir. Oh, Islam tidak usah ikut. Nah, kalau tidak ikut nanti semua keputusan politik kita dipimpin, dikeluarkan oleh orang ini. Itu yang terjadi. Karena hari ini politik dan pemerintahan kita telah dikuasai oleh oligarki. Semua telah terbeli dan semua telah tergadai. Karena untuk jadi pemimpin politik, jadi pemimpin di pemerintahan hari ini butuh biaya dan modal besar. Tidak punya modal, ada pemodal. Kalau ada pemodal di belakang, tentu ada deal-deal dan komitmen setelah dia jadi pemimpin. Dan inilah kondisi kita berada di ujung akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena hijrah itu kita butuh dengan perubahan. Kalau kita kaitkan bagaimana kita mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah. Saya mengatakan derajat tertinggi di sisi Allah itu kita mendapatkan Jannatul Firdaus. Dan harus kita yakini bahwa semua kita dalam proses kehidupan di dunia ini memiliki batas waktu. Semua kita akan mati. Tidak ada orang yang mau hidup selamanya. Mumbang jatuh, kalapo jatuh. Itu pepatah Minang. Nang gadang mati, nang ketek mati. Yang baru lahir pun mati, yang dalam kandungan pun mati. Karena semua kita memiliki batas waktu. Walikulli ummatin ajalun fa iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kita punya ajal kematian, ketika ajal itu datang tidak dapat dimundurkan dan juga tidak dapat dimajukan. Dan setelah proses kematian kita itu kita ada pertanggungjawaban kepada Allah. Kita akan kembali pulang kepada Allah, kita akan dihisap oleh Allah, kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Semua akan kembali kepadaku, semua akan aku hisab, kata Allah.
Ada pertanggungjawaban kita kelak. Ada buku catatan yang Allah akan perlihatkan kepada kita. Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Bahkan buku, ketika menerima buku itu kita akan dipanggil, kita akan berlutut dan buku itu akan digantungkan di leher kita. Dan kita akan membaca sendiri buku itu, bukan dibacakan. Iqra kitabika kafa binafsika alaika hasiba. Baca sendiri bukumu, hitung sendiri amalmu. Tidak bisa bohong. Karena semua tubuh kita akan bersaksi. Indra kita akan berkata tentang apa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashalu arjuluhum bima kanu yahzibun. Kami kunci mulut mereka, tangan mereka yang berkata, kaki mereka yang bersaksi tentang apa yang pernah kamu lakukan. Tidak ada lagi penolong, tidak ada lagi yang akan bisa membantu kita. Faman lahu min quwwati wala nasir. Tidak ada penolong. Maka jangan pernah kita sia-sia dalam kehidupan di dunia. Hijrah dengan perubahan itu harus dilakukan. Kalau ada orang hari ini yang alergi dengan perubahan, itu adalah orang-orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Orang yang sia-sia dalam hidup di dunia. Tidak mendapatkan apa-apa ketika kembali kepada Allah. Kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'malan. Katakan ya Muhammad, maukah kalian kuberitahu orang yang merugi amalannya? Allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunia. Orang yang sia-sia dalam kehidupan di dunia. Wahum yahsabuna annahum yusiduna sunnah. Sementara dia mengira dia telah hebat, dia telah berbuat yang sebaik-baiknya. Sia-sia, karena Allah nggak ridho dengan apa yang dia lakukan. Tidak jaminan 10 kali naik haji, 80 kali naik umroh. Kalau Allah tidak ridho, barangke dengan kapal kosong kita pulang. Bahkan ketika kita datang ke hadapan Allah mempersembahkan amal-amal kita kepada Allah, Allah biarkan amal itu. Bahkan amal itu akan berterbangan bagaikan debu. Karena dicuekin oleh Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amilin faja'alnahu habba'an mansura, kata Allah. Kami perlihatkan amalan kamu, tetapi amal itu kami biarkan begitu saja, dan amalmu itu bagaikan debu yang berterbangan. Nggak rugi ya, Wak. Awaklah bangga datang ke hadapan Allah. Ini amalku ya Allah. Ternyata dianggurkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Maka jadilah orang-orang yang memperoleh kemenangan dalam kehidupan di dunia. Orang yang ketika pulang kepada Allah, dia membawa amal-amal kebaikannya. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Ketika ditimbang, ternyata amalannya lebih besar daripada dosa-dosanya. Dia selalu dituntun oleh Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang beruntung dan memperoleh kemenangan adalah mereka-mereka yang selalu dituntun, selalu dibimbing untuk berada di jalan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu. Dan janji Allah, orang-orang beriman itu akan mendapatkan jannatul firdaus. Innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdaus. Jelas itu. Orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan jannatul firdaus. Khalidina fiha la yab'una anha hiwala.
Mereka akan kekal di dalamnya dan mereka tidak mau keluar dari Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan semua kita akan berkumpul, kita akan mendapatkan tempat tertinggi di sisi Allah, yaitu Jannatul Firdausnya Allah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu saling mengingatkan di jalan Allah. Wattawasau bil haq wattawasau bis sabr. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.